Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Alexan dari kelas 10-6 dan dengan nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas kimia yang berjudul kimia hijau. Pasti sebelumnya kalian belum tahu kan kimia hijau itu apa? Mari kita bahas. Kimia hijau itu pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 yang dijuluki sebagai Father of Green Chemistry dengan partnernya yaitu bernama John Warner yang mendefinisikan bahwa kimia hijau adalah sebagai upaya untuk merancang proses kimia yang dihasilkan untuk mengurangi penggunaan dan pembentukan zat-zat kimia yang berbahaya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam prinsip-prinsip kimia hijau, di mana di dalam kimia hijau sendiri terdapat 12 prinsip. Yang pertama yaitu adalah mencegah limbah, yang kedua memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, yang ketiga sintesis kimia yang berbahaya sedikit, yang keempat yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, yang kelima yaitu menggunakan pelarut dengan kondisi reaksi yang lebih aman, yang ke berapa ya? Pokoknya selanjutnya yaitu mendesain efisiensi energi, selanjutnya yaitu menggunakan bahan baku terbarukan, selanjutnya mengurangi bahan turunan kimia, selanjutnya yaitu mengurangi katalis pada bahan kimia, selanjutnya yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Selanjutnya yaitu adalah menganalisis langsung untuk mencegah suatu polusi. Dan yang terakhir yaitu adalah mencegah potensi kecelakaan. Selanjutnya kita itu akan membahas penerapan kimia hijau. Nah, di dalam kimia hijau tersebut terdapat beberapa bidang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 bidang, yaitu ada bidang pertanian, bidang industri energi, bidang industri tekstil, dan yang terakhir adalah bidang industri farmasi. Di dalam bidang pertanian, kita memiliki contoh kimia hijaunya yaitu adalah mengurangi penggunaan biopestisida. Dan untuk di bidang industri energi, kita memiliki contoh yaitu penggunaan bioetanol. Selanjutnya, pada bidang industri tekstil, kita memiliki contoh yaitu menggunakan pewarna buatan dan mengurangi penggunaan pewarna yang sintesis. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah pada bidang industri farmasi. Kita mengembangkan metode sintesis obat yang lebih efisien dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Selanjutnya saya akan membahas lebih dalam kimia hijau pada bidang pertanian. Pada bidang pertanian terdapat 3 produk ataupun 3 langkah yang akan kami lakukan sebagai contoh dari kimia hijau sendiri. Yang pertama yaitu adalah pestisida ramah lingkungan, di mana penggunaan pestisida hayati sebagai bakteri Bacillus thuringiensis atau jamur Beauveria bassiana yang menyerang hama secara alami tanpa mencemari lingkungan itu termasuk adalah kimia hijau pada bidang pertanian. Yang kedua yaitu adalah pupuk berkelanjutan. Di dalam pupuk berkelanjutan itu terdapat 2 pupuk. Yang pertama adalah pupuk organik. Dari pupuk organik sendiri itu berasal dari limbah pertanian, kompos, ataupun pupuk hijau untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk sintesis yang dapat membahayakan bumi kita sendiri. Selanjutnya yang kedua itu ada pupuk pelepasan lambat yang dapat meminimalkan pencemaran air oleh nitrogen dan fosfor. Yang terakhir yaitu penggunaan nanoteknologi untuk efisiensi pupuk dan pestisida. Di dalam nanoteknologi sendiri juga terdapat 2 produk, yaitu nanopupuk dan nanopestisida. Di dalam nanopupuk itu lebih mudah diserap oleh tanaman, sehingga dosis yang dibutuhkan lebih kecil dan mengurangi pencemaran. Yang kedua, seperti tadi yang saya sudah bilang, yang kedua itu adalah nanopestisida, di mana penggunaan nanopestisida ini itu bekerja lebih efektif dengan dosis yang lebih rendah. Tentu saja pada nanopestisida ini juga mengurangi residu berbahaya di tanah dan air, sehingga tidak dapat membahayakan permukaan bumi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.